Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas perlindungan hukum dan kewajiban menaati peraturan sebagai warga negara. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas perlindungan hukum. Merupakan hak fundamental setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, perlakuan yang adil di hadapan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan ketidakadilan. Dan selanjutnya landasan hukum di Indonesia. Yang pertama, pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama di hadapan hukum. Dan selanjutnya contoh penerapannya. Yang pertama, setiap warga negara yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari aparat penegak hukum, contohnya polisi, jaksa, hakim, dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan bantuan hukum atau advokat untuk membela hak-haknya di pengadilan. Baik, yang kedua, kewajiban menaati peraturan sebagai warga negara, yang merupakan keharusan bagi setiap warga negara untuk mematuhi segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Di sini ada landasan hukum di Indonesia. Yang pertama, menurut pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan kewajiban warga negara untuk wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan moral untuk bersikap adil dan mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang berarti mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya di sini ada 3 gambar bukti Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, presiden adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tidak ada negara bagian. Yang ketiga, satu sistem hukum nasional. Selanjutnya, manfaat memilih negara kesatuan, di mana kita sangat berpengaruh untuk memilih negara kesatuan. Manfaatnya supaya negara kesatuan bagi Indonesia antara lain adalah mempertahankan integritas bangsa, memperkuat persatuan di tengah-tengah keragaman, meningkatkan stabilitas nasional, dan mempermudah koordinasi antar wilayah. Dan selanjutnya hubungan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, warga negara yang menaati peraturan berhak menuntut perlindungan hukum dari negara jika hak-haknya dilanggar. Yang kedua, di sisi lain negara dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal jika warganya mematuhi hukum yang ada. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis, adil, dan sejahtera. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.